What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul So. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang harmonis. Dan hari itu mereka kedatangan seorang pria dari sebuah yayasan yang menyalurkan orang-orang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pekerjaan. Dan pria bernama Solomon ini rencananya akan bekerja membantu keluarga Claire untuk memperbaiki pagar mereka. Setelahnya, Claire mendatangi seorang dokter untuk memeriksa kandungannya yang saat ini tengah berusia 3 bulan. Dokter yang memeriksa Claire bernama Dr. Maud. Dan diketahui Claire baru saja mengganti dokternya yang lama dengan Dr. Maud. Anehnya, si Dr. Maud ini gak cuma meriksa perutnya Claire, tapi juga belewa sampai ke apemnya cuy. Lantas ketika beres, Claire pun langsung pulang dalam keadaan panik. Ketika tiba di rumah, Claire pun menceritakan kejadian itu kepada suaminya. Michael menyarankan agar mereka melakukan pengaduan kepada pihak rumah sakit dan juga pihak kepolisian. Singkat cerita, beberapa hari berlalu, Dr. Maud melihat berita di TV yang memberitakan dirinya yang diduga melakukan hal di luar praktik kepada pasien-pasiennya. Dan saat ini polisi akan menangkapnya. Dr. Maud yang menyaksikan berita itu pun merasa depresi dan ia malah tiba-tiba melakukan bunuh diri cuy. Beberapa hari setelahnya, istri Dr. Maud yang bernama Peyton mendapatkan perintah dari kejaksaan atas pembekuan harta milik suaminya yang disita oleh negara. Peyton pun cuma bisa menerima keadaan ini. Lantas ketika ia akan berjalan keluar, Peyton tiba-tiba terjatuh pingsan. Ia pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Naasnya para dokter ahli di sana menyatakan bahwa kandungan Peyton dinyatakan gagal. Lantas muncul berita di TV yang menayangkan berita tentang data korban Dr. Maud. Peyton yang melihat wajah Claire lantas berambisi untuk bisa membalas semua penderitaan yang sudah ia rasakan. Singkat cerita, 6 bulan pun berlalu dan terlihat putri kedua Claire yang bernama Gloria juga tumbuh dengan sangat baik. Solomon juga masih berada di sana untuk membantu keluarga Claire. Lantas sesaat kemudian Peyton datang dan bertemu dengan Claire. Peyton mendapat kabar dari beberapa orang bahwa Claire membutuhkan seorang pengasuh. Lalu saat dipersilakan masuk rumahnya, Peyton mengaku bahwa sebelumnya ia sudah bekerja sebagai pengasuh, namun sekarang keluarga itu sudah pindah ke luar negeri. Dan setelah berbicara panjang lebar, Peyton pun akhirnya diterima bekerja menjadi pengasuh dari Gloria. Singkat cerita, keesokan harinya Peyton datang dengan membawa barang-barang miliknya serta membawakan Claire sebuah hadiah berupa pajangan gantungan gitu cuy. Claire pun mengatakan terima kasih dan kemudian mengantarnya menuju ke kamar barunya. Beberapa hari berlalu, tepat di pukul 3 pagi Peyton terbangun dan ia langsung menuju ke kamar Gloria. Ia lalu mengambil sebuah bantal untuk menutup sebuah alat semacam intercom yang ada di sana. Nah, anehnya setelah itu Peyton justru memberikan nasinya kepada si Gloria. Entahlah ini maksudnya apa. Lantas keesokan malamnya Claire dan Michael pergi untuk mendatangi sebuah pesta dan membiarkan kedua putrinya bersama dengan Peyton di rumah. Emma, putri pertama Claire, terlihat sudah mulai akrab dengan Peyton. Lantas setelah selesai dengan Emma, Peyton pun kembali memberikan susu kepada Gloria. Sementara di pesta, Michael mendapatkan kesempatan promosi jabatan dari atasannya dan meminta bantuan Claire untuk mengantarkan surat promosi jabatan Michael kepada pihak jasa pengiriman. Keesokan harinya saat berada di taman, Peyton melihat sebuah surat promosi jabatan di tas Claire. Ia pun segera mengambilnya. Lalu setelah itu Claire bertanya apakah Peyton memiliki saudara. Peyton bilang dia nggak punya siapa-siapa selain suaminya. Dia pun mengarang cerita bahwa suaminya meninggal karena dijedor. Claire pun kaget mendengarnya. Lantas Peyton yang kembali teringat dengan sang suami tak kuasa menahan emosinya dan ia pun akhirnya pergi ke toilet. Di saat di toilet itulah ia pun merobek surat promosi Michael dan benar-benar ingin sesegera mungkin menghancurkan keluarga Claire.
Lantas ketika Claire sampai di tempat kurir, ia pun menyadari bahwa surat itu tiba-tiba menghilang. Claire lagi-lagi panik dan asmanya kambuh. Dari sini Peyton pun tahu kalau Claire memiliki asma. Di rumah, Claire meminta maaf pada Michael karena telah menghilangkan surat rekomendasi itu. Beruntungnya Michael sama sekali nggak marah. Tapi dengan ini dia jadi nggak bisa naik jabatan selama 6 bulan ke depan. Lantas keesokan paginya ketika Claire sedang memberikan sarapan kepada Glo seperti menolak susunya. Dan itu semua ternyata dikarenakan Glo lebih menyukai miliknya Peyton ketimbang milik ibunya sendiri. Dia pun menceritakan masalah itu kepada Michael dan meminta istrinya itu untuk berkonsultasi kepada dokter. Esoknya ketika Solomon tengah mengecat dinding luar, ia mendapat pemandangan indah di mana Peyton sedang kasih susu ke Glo. Dia pun gak berhenti ngeliatin Peyton sampai akhirnya Peyton sadar sendiri. Lantas beberapa saat kemudian Peyton pun menemui Solomon dan bertanya seberapa sering Solomon memperhatikannya. Solomon yang mengalami keterbelakangan ini gak berani menjawab. Peyton pun mendesaknya dan mengatakan untuk jangan membocorkan apa yang ia lihat. Lantas sore harinya Peyton pun bercerita pada Claire bahwa ia mencurigai Solomon melakukan hal yang kurang pantas pada putrinya. Kedekatan di antara mereka kurang wajar menurut Peyton. Percakapan itu pun berhasil membuat Claire mulai was-was. Dia lantas bertanya kepada Emma apakah ia menyimpan rahasia. Emma menjawab bahwa ia nggak merahasiakan apapun pada sang ibu. Claire kini tengah sibuk membangun sebuah rumah kaca untuk tanamannya. Peyton pun meminta bantuan agar Claire mencarikan baterai baru untuk alat intercomnya di gudang yang ditinggali oleh Solomon. Lantas betapa terkejutnya Claire saat ia mengetahui bahwa di sebuah laci ia justru menemukan segitiga pengaman milik Emma. Claire pun langsung masuk ke dalam rumahnya sambil berteriak histeris. Dan singkat cerita pada sore itu juga Solomon pun diberhentikan dan diminta pulang ke yayasannya. Lantas pada malam harinya Michael mendengar sebuah suara. Ia pun langsung menuju ke bawah. Namun ternyata itu adalah Peyton yang pakai baju cukup nerawang cuy. Mata Michael pun hampir copot karena gagal fokus melihat Peyton yang memang sangat cantik itu. Namun untungnya dia langsung sadar dan kembali ke kamarnya. Keesokan harinya Claire membawa beberapa barang ke tempat laundry. Dan petugas laundry menemukan sebuah korek di saku jas milik Michael. Claire pun pulang dan langsung marah-marah sambil berteriak karena korek tadi. Claire menduga bahwa Michael macem-macem sama teman sekantornya. Michael pun memberitahu bahwa ada banyak orang di ruang tamu. Ternyata kala itu Michael membuat surprise untuk Claire yang tengah berulang tahun tepat di hari ini. Dan korek itu memang benar milik rekan kerjanya yaitu Marlene. Namun malam itu ia justru meminta saran dari Marlene untuk membuat kejutan bagi Claire. Lantas keesokan harinya dengan banyaknya masalah yang tiba-tiba muncul, Michael dan Claire berencana untuk melakukan trip dengan anak-anak mereka. Dan Peyton gak diajak tentunya. Gak disangka percakapan mereka ternyata juga didengar oleh Peyton dari intercom. Ia pun sakit hati karena gak diajak dan merencanakan sesuatu di rumah kaca miliknya Claire. Lantas keesokan harinya Claire bilang ke Peyton ia akan pergi mengambil sebuah bibit bunga. Sementara itu Marlene yang merupakan seorang agen properti mendapati rumah Dr. Mott yang akan dijual. Dia pun menyadari bahwa hadiah pajangan gantungan yang ada di rumah Claire sama seperti yang ada di rumah Dr. Mott. Marlene yang makin curiga akhirnya pergi ke sebuah perpustakaan dan mencari berita tentang Dr. Mott. Dan dari salah satu foto akhirnya diketahuilah bahwa Peyton adalah istrinya Dr. Mott. Gak lama kemudian Marlene mendatangi rumah Claire dan bertemu dengan Peyton. Peyton bertanya apa yang terjadi. Namun disitu karena udah saking keselnya, Marlene malah langsung membongkar rahasia Peyton lalu menanyakan di mana keberadaan Claire kepada si Peyton. Peyton pun berbohong dan mengatakan bahwa Claire berada di rumah kaca. Dan dalam sekejap mata Marlene pun berpulang ke dunia anime karena jebakan yang sebelumnya dibuat oleh Peyton. Lantas
Lantas Peyton yang tahu kalau Claire akan panik ketika melihat Marlin sengaja membuang semua obat asma miliknya. Dia lalu keluar dengan buru-buru sambil membawa si Glow. Lantas gak lama kemudian Claire pun pulang, dan betapa terkejutnya Claire kala melihat Marlin yang sudah berpulang itu. Asmanya pun seketika kambuh dan ia langsung menuju ke dalam rumah lalu menghubungi pihak kepolisian. Claire yang gak menemukan di mana obat asmanya berniat menuju ke mobil karena ia masih menyimpan satu di sana. Namun karena saking paniknya, Claire malah tiba-tiba terjatuh. Dan sesaat kemudian ketika Peyton tiba di rumah, sudah banyak polisi dan juga tim medis di sana. Malam harinya di tengah hujan, Michael berniat menghancurkan rumah kaca milik Claire. Namun saat itu Peyton datang dan menenangkan Michael. Karena udah sama-sama basah, Peyton pun sekalian memancingnya untuk berpush rank. Namun ternyata Michael ini setia banget cuy orangnya, dan Peyton pun gagal malam itu. Lantas beberapa hari setelah diizinkan pulang, Claire teringat akan Marlin dan ia sengaja mampir ke kantornya. Pada seorang staf, Claire bertanya apa yang dikatakan Marlin sebelum akhirnya dia wafat. Stafnya mengatakan bahwa ia membatalkan janji karena ada sesuatu yang sangat penting. Claire pun meminta izin untuk memeriksa mejanya dan menemukan listing penjualan rumah milik Dr. Mott dan membacanya. Karena penasaran, Claire lalu pergi mengunjungi rumah Dr. Mott dan bertemu dengan seorang agen properti di sana. Dan dari sana Claire pun akhirnya sadar kalau Peyton ini adalah istrinya Dr. Mott. Setibanya di rumah, Claire pun langsung menceritakan segalanya pada Michael. Ia lalu mendatangi Peyton dan langsung membogemnya. Lantas setelah itu tanpa pikir panjang, mereka pun langsung mengusir Peyton dari rumah tersebut. Singkat cerita, pada malam harinya Michael mendengar radio di kamar Peyton. Namun ternyata itu adalah jebakan dari Peyton karena ia masih memegang kunci rumah mereka. Claire lalu turun ke bawah untuk mencari Michael. Michael yang saat itu tidak bisa bergerak meminta Claire untuk menghubungi polisi saat itu juga. Lantas di saat ia hampir berhasil menghubungi polisi, di saat itulah Peyton datang dan langsung dibuat pingsan olehnya. Sementara itu Emma yang sangat cerdas ini langsung membawa adiknya pergi dan menjauh dari Peyton. Peyton yang tengah mencari Emma mendengar suara Glow dari atas loteng. Peyton pun berhasil menemukan mereka, namun ternyata ada Salomon yang membantu Emma. Peyton pun langsung merapat ke arah Salomon dan meminta Glow darinya. Beruntungnya di waktu yang tepat Claire pun muncul dan langsung mendorongnya menuju ke jendela. Dan Peyton pun auto berpulang ke dunia anime.